صحبه وسلم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Tinggal menghitung hari, insyaallah kita semua akan merayakan hari raya Idul Adha. Kita berharap mudah-mudahan cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk berziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji sempurna, barokah, lancar, dan mudah-mudahan saat ini kita semua diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah yang sangat istimewa di bulan ini, yaitu berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan bagi orang yang mampu. Dan Al-Fakir sudah mengupas beberapa poin tadi malam. Nanti mungkin jenengan lihat di video saya. Saat ini saya sedikit meneruskan poin-poin yang perlu kita ketahui di dalam ibadah kurban. Karena ibadah itu Pak perlu ilmu. Tanpa ilmu maka ibadah kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menyingkat waktu, poin selanjutnya yang perlu kita bahas tentang niat kurban. Kita faham bahwasanya ibadah itu keabsahannya tergantung dengan niat, kan gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian hukum niat ketika berkurban ini apa? Ada dua. Ada kalanya niat itu hukumnya wajib, ada kalanya tidak wajib. Kapan niat kurban itu hukumnya wajib? Ada dua gambaran. Yang pertama kurban sunnah. Kurban sunnah itu niatnya wajib. Yang kedua kurban wajib karena nadar dan hewannya belum ada. Saya kasih contoh ya. Saya nadar. Nadar harus diucapkan gitu Pak. Saya nadar kalau tahun ini saya diterima bekerja di perusahaan A, saya tahun ini akan berkurban. Kemudian kok subhanallah diterima oleh perusahaan, maka dia wajib untuk merealisasikan nadarnya. Sedangkan hewannya tidak ada, ya jenengan wajib beli. Ketika jenengan berkorban, korbannya wajib, maka saat itu jenengan wajib niat. Paham ya? Ada kalanya niat di dalam berkorban itu tidak wajib. Kapan? Ketika korban wajib karena nadar dan hewannya sudah ditentukan. Saya nadar hewan ini, paham ya? Ada hewannya sudah ditentukan. Hewan ini saya jadikan kurban tahun ini. Maka tidak perlu niat. Ketika tanggal 10 tinggal sembelih, tidak perlu niat. Kenapa? Karena sudah lepas daripada kepemilikan. Lepas dari kepemilikan, ya tidak perlu niat. Niat wajib ketika ada dua gambaran tersebut. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya. Kapan sih waktunya niat kurban? Nah, niat kurban ini Pak, dilihat kurban wajib
atau kurban sunnah. Kalau dia itu korban sunnah atau korban wajib yang nazar fi dhimmah, yang hewannya belum ditentukan, maka tempat niatnya itu ada 3. Yang pertama, ketika nyembelih niat. Yang kedua, ketika sebelum nyembelih boleh niat. Jadi jenengan bawa kambing dari rumah tanggal 10 nih, bawa kambing dari rumah, kemudian jenengan niat ini. Setelah niat jenengan lepas ke panitia, tidak perlu niat lagi itu panitia, cukup sudah. Yang ketiga, niatnya yaitu ketika penyerahan kepada panitia, taukil, wakil. Ketika jenengan pasrahkan kepada wakil, di dalam hati niat ini adalah kurban saya, walaupun wakilnya tidak paham kalau itu kurban saya, mboten napa-napa, gak jadi masalah. Nah, urusan nyembelihnya nanti siang atau nanti sore gak jadi masalah, tidak perlu niat ketika nyembelih. Kenapa? Karena jenengan sudah niat ketika memasrahkan kepada wakil. Tapi ketika kurban wajib yang hewannya sudah ditentukan dengan cara nadar, maka tidak perlu niat, Pak. Tidak perlu niat. Kenapa? Karena sudah lepas daripada kepemilikan, tidak butuh niat. Paham ya, Pak? Nah, yang jadi masalah begini, Pak. Kadang yang terjadi di masyarakat itu mewakilkan kurban, memberikan hewan kurban kepada panitia sebelum tanggal 10. Paham ya? Sedangkan niat untuk berkorban itu tanggal 10. Paham ya? Saya kasih gambaran. Ada orang tanggal 9 memasrahkan kepada panitia atau developer, pengembang-pengembang nih. Kemudian ujuk-ujuk penjual kambing nganter hewan ke masjid. Pak, ini dari Bapak Fulan yang pengembang perumahan, tanggal 9 ini. Atau ada warganya jenengan bawa ke masjid kemudian dia mudik. Paham ya? Maka niatnya ini tidak sah. Kenapa? Karena niat dan keabsahan penyembelihan itu ada waktunya. Kapan? Tanggal 10 terbit matahari ditambah waktu yang cukup untuk sholat Idul Adha, ditambah 2 khutbah yang ringan. Jadi kurang lebih 15 menit nggih. Terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah ditambah waktu 15 menit yang cukup untuk sholat Idul Adha dan khutbah yang ringan cukup, maka di situ letak niat dan diperbolehkan untuk menyembelih. Maka dari itu bagi Anda yang mewakilkan kepada panitia sebelum tanggal tersebut, maka Anda wajib mengulangi niat pas jadwal penyembelihan. Tanggal 10 mungkin setelah sholat id nggak harus hadir nggih. Yang menyembelih nggak harus hadir, mungkin dia mudik langsung niat sudah. Atau jenengan sebagai panitia telepon, Pak monggo diniati. Nah baru sah. Sebelum tanggal 10 nggak sah niatnya. Paham ya Pak? Terjadi banyak kayak gini nggih. Kok baru tahu Beb? Bukan baru tahu, ndak gelem belajar. Paham? Ini semua sudah dijabarkan oleh para ulama di dalam kitabnya. Karena itu kita pelajari biar sah, biar sah. Kalau yang tidak sah ya mudah-mudahan ditompo pun kali Gusti Allah. Nanti ini sebentar lagi jangan diulangi lagi. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yang perlu kita bahas selanjutnya masalah jenis hewan nih. Jenis hewan nih Pak, Masya Allah. Jenis hewan kurban yang paling afdol apa? Ada urutannya Pak. Yang pertama, yang paling afdol nih Pak, unta. Boten enten. Di Indonesia ono taman safari kebun binatang nih Pak nggih. Digawe kurban mlebu penjara jenengan Pak. Nggih, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, domba, gibas. Yang keempat, kacangan. Kemudian yang kelima, 1 unta untuk 7 orang. Yang keenam, 1 sapi untuk 7 orang.
Itu urutan daripada hewan kurban yang paling afdal. Jadi gini Pak, okay. Satu sapi untuk satu orang itu lebih afdal daripada satu domba untuk satu orang. Alasannya apa? Karena daging daripada sapi lebih banyak, dan tujuan daripada Idul Adha li'ighna'il fuqara, untuk membahagiakan atau mencukupi kebutuhan orang-orang fakir, maka perlu daging yang banyak. Karena itu sapi satu untuk satu orang itu lebih afdal daripada satu kambing untuk satu orang. Kemudian satu kambing untuk satu orang itu lebih afdal daripada satu sapi untuk 7 orang. Jadi kalau seumpama saya Habib mau kurban, uangnya jenengan berapa? 3 juta. Cukup nggak buat beli kambing? Cukup. Tapi saya mau iuran buat sapi, lebih afdol satu kambing. Paham ya? Daripada jenengan satu sapi untuk 7 orang. Lebih afdol Pak. Alasannya apa? Karena ibadah udhiyah itu nilainya di dalam penyembelihan. Jadi ketika jenengan beli satu kambing, jenengan sembelih, otomatis itu untuk jenengan sendiri. Tapi ketika satu sapi, satu sembelihan, maka dibagi orang 7. Lebih afdal satu kambing untuk satu orang. Kalau ada orang kaya, saya mau beli apa ya? Satu sapi atau 7 kambing? Wong sugih niki Pak. Saya mampu beli satu sapi untuk saya pribadi atau beli 7 kambing. Ya, lebih afdal 7 kambing untuk pribadi nggih. 7 kambing untuk pribadi lebih afdal daripada satu sapi untuk pribadi. Kenapa? Karena ditinjau daripada 2 alasan. Yang pertama, dagingnya kambing lebih enak daripada dagingnya sapi. Yang kedua, karena penyembelihannya lebih banyak. Kalau jenengan satu sapi selesai dengan satu pemotongan, tapi kalau 7 kambing itu ada 7 kali ibadah. Maka dari itu 7 kambing untuk satu orang itu lebih afdal daripada satu sapi untuk satu orang. Itu urutan daripada yang afdal. Faham Pak? Gambar nggih? Gambar nggih? Jadi kalau jenengan kalau ada orang tanya begini, Habib, afdal mana domba atau sapi? Ya dilihat jenengan mau nyembelih sendiri atau melu iuran. Kalau jenengan nyembelih sendiri ya domba lebih afdal ketimbang melu iuran satu sapi nggih. Jadi ibadah itu Pak diilmoni. Ojo asal sing penting sah ndak. Saya kasih contoh jenengan. Jenengan milih rumah mana? Rumah di sini atau rumah di perumahan yang mewah? Oh, rumah perumahan, Beb. Loh, kan sama-sama rumah. Kalau mikir nggih, kan sama-sama rumah. Sing penting kan iso turu, Pak. Kenapa Anda milih rumah yang mewah sedangkan rumah di sini ya bisa buat tidur? Itu kan lebih afdol, Beb. Lah, begitu juga ibadah. Ibadah ojo asal sing penting sah. Loh, cari yang paling afdol. Kalau jenengan bisa melakukan yang afdol, buat apa melakukan yang rendahan? Paham ya? Karena itu kita paparkan ya, mana aja yang afdol. Nah itu tadi, dan sudah banyak yang sudah saya bahas tentang warna, tentang jenis kelamin. Monggo jenengan pelajari di video saya, itu sudah saya bahas tadi malam. Nggih, iki sisa-sisa ini Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak, Masya Allah, kriteria hewan yang mencukupi untuk dijadikan kurban. Jadi dilihat dari 2 kondisi. Jadi gini Pak, kriteria hewan yang bisa dijadikan kurban itu bukan asal kambing, bukan asal sapi, tapi dilihat dari 2. Yang pertama dari kondisi, yang kedua dari umur. Kondisi itu bagaimana?
yaitu hewan yang tidak cacat, hewan yang tidak ada penyakitnya. Ini kondisi baru boleh untuk dijadikan korban. Paham ya? Kemudian dilihat juga umurnya. Kalau itu unta genap 5 tahun, masuk 6. Kalau sapi genap 2 tahun, masuk 3. Kalau domba kibas 1 tahun, masuk 2. Atau nggih, atau 6 bulan cuma sudah poel, khusus kibas domba. Tapi kalau kacangan tidak ada urusan dengan poel, Pak. Urusannya dengan umur genap 2 tahun masuk 3. Ini baru hewan yang mencukupi untuk dijadikan kurban. Ada domba pas 1 tahun sempurna cuma pincang, enggak bisa, kondisinya enggak memungkinkan. Ada sapi gede besar, ini genap 2 tahun besar tapi picek, enggak bisa, cacat. Jadi harus kondisi sempurna, enggak ada F. Kemudian umur juga sesuai dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Maka silahkan monggo hewan tersebut sudah sempurna memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Paham ya Pak? Nah caranya ngenten Pak Habib, tadi kan sudah dijelaskan umur-umur hewan yang boleh dijadikan kurban. Loh, cara ngerti umurnya ya apa iki? Ayo. Paham ya? Cara ngerti umurnya binatang ini bagaimana? Iki 2 tahun, iki 5 tahun, ndak duwe kakak, Pak. Ndak punya kakak ini hewan. Terus bagaimana? Nah, begini. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu dijelaskan bahwasanya untuk mengetahui umur daripada binatang ada 2 cara. Yang pertama yaitu informasi dari pemilik atau penjual binatang tersebut, dengan catatan hewannya memang lahir dari dia, maksudnya sejak lahir dirawat sama dia. Akhirnya dia paham, ini pas 2 tahun genap, ini waktu lahir saya tahu kok, saya sing nompo bayi ini. Nah, monggo. Atau penjualnya ndak paham, loh ngapunten maafnya, saya ini pengepul, saya ini cuma nompo dari orang-orang, saya jual hewan ini 2 tahun atau enggak saya enggak paham. Terus bagaimana? Opsi yang kedua, apa itu? Dari orang yang memang dia itu ahli peternakan. Jenengan bawa orang-orang yang ngerti, kira-kira tinggi sekian, kemudian kondisi seperti ini pas enggak umurnya? Kalau orang ahli peternakan mengatakan iki tidak mungkin, ini masih kecil, ini tidak mungkin 2 tahun, ya sudah Anda ambil, maka jenengan tidak boleh beli hewan tersebut. Paham ya? Jadi untuk menentukan umur daripada hewan yang sesuai dengan kriteria untuk sah dalam penyembelihan kurban, 2 cara nggih. Yang pertama, kabar dari pemilik dengan catatan dirawat mulai lahir. Yang kedua, kabar daripada orang yang ahli peternakan. Paham Pak? Jadi ojo jenengan ngereka-ngereka nggih, koyoke pas lah, nggak bisa. Apalagi penjual kan, ya penjual itu ya jenengan tahu sendiri lah, kepingin laku kan Pak. Nggak mungkin zaman sekarang moro-moro wis mboten napa-napa niki spoil, padahal dipoil dhewe. Terjadi Pak. Kan ngenten nggih? Karena itu membawa orang yang ahli peternakan. Naam. Ya Allah. Kemudian yang selanjutnya Pak, ya Allah, yang perlu dibahas juga, naam, masalah pendistribusian. Mungkin kalau seumpama nanti ada waktu saya buka tanya jawab ya. Kalau sempat, kalau memang tidak sempat ya nanti setelah sholat kita tanya jawab. Nah, yang sekarang kita bahas tentang pendistribusian. Ngenten Pak? Cara pembagian daging kurban. Nih, cara pembagian daging kurban nggih.
kurban sunnah, cara pembagian dagingnya ada 3. Yang pertama, ini paling afdol Pak, ini yang paling afdol, yaitu pemiliknya itu makan sedikit daripada daging kurbannya, mau 1 suap 2 suap terserah. Dan yang paling afdol memakan hati ini hewan itu dimakan, paham ya? Yang kedua yaitu memakan 1/3 dan mensedekahkan 2/3. Jadi 1/3 untuk keluarga, dimakan sekeluarga, 2/3-nya monggo disedekahkan kepada orang fakir miskin. Yang ketiga, memakan 1/3, sepertiga buat keluarga, 1/3 disedekahkan, 1/3 buat hadiah. Diberikan kepada siapa ini? Diberikan kepada orang-orang yang mampu. Kalau orang fakir namanya sedekah, kalau diberikan kepada orang mampu namanya hadiah. Ini adalah cara pembagian binatang kurban yang kurbannya sunnah. Faham? Nah, kalau kurban wajib kalau kurban wajib Pak, wah ini semuanya harus diberikan kepada orang fakir miskin. Keluarga nggak boleh makan, panitia nggak boleh makan. Kenapa? Karena panitia sebagai wakil mudhohi, panitia sebagai wakil daripada orang yang berkorban. Orang yang berkorban tidak boleh makan, begitu juga wakilnya tidak boleh makan. Wajib disedekahkan kepada orang fakir miskin semuanya, sak kulit-kulitnya, sak tanduk-tanduknya, nggak boleh makan. Paham ya? Nah, kemudian Pak, nih tadi kan dijelaskan ya bahwasanya kurban sunnah itu diwajibkan untuk mensedekahkan daging kurbannya. Ukurannya berapa? Ukuran daging yang harus dikeluarkan itu berapa? Nah, para ulama mengatakan nisfu ritlin. Nisfu ritlin itu berapa? Kurang lebih 3 ons setengah. Jadi jenengan kurban 1 kambing, maka kurbannya jenengan ini keluarkan 3 ons setengah. Sisanya ya yang tadi saya jelaskan 3 cara untuk membagi daripada yang afdal. Paham ya Pak? Ukurannya berapa? 3 ons setengah. Paham ya? Nah, kemudian yang wajib disedekahkan itu harus berupa daging, nggak boleh kulit, nggak boleh jeroan, harus daging. Ukurannya setengah ritil, yaitu 3 ons setengah. Kalau jenengan nyembelih kambing, nyembelih sapi kurban nih, yang disedekahkan kepada orang fakir miskin kulit, jeroan, usus, babat, ndak sah. Harus berupa daging. Berapa ukurannya? Setengah ritil. Setengah ritil itu berapa? Kurang lebih 3 ons setengah. Wis walhasil anggaplah 1 kilo. Nggih. Sisanya jenengan makan sedoyo, jenengan makan semua, ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Tapi hati-hati stroke nggih, Pak. Nggih. Jenengan enggak jadi masalah, pokok sudah mengeluarkan daripada yang wajib, yaitu 3 ons setengah. Nah, kemudian ya Allah, tadi sudah saya jelaskan, daging yang diberikan kepada orang fakir namanya sedekah. Daging yang diberikan kepada orang yang mampu namanya hadiah. Apa bedanya antara sedekah dan hadiah? Nih, yang pertama, sedekah itu hanya diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua, sedekah dibagikan dalam keadaan mentah, enggak boleh dimasak. Kenapa? Karena orang miskin, orang fakir itu berhak memiliki, bukan haknya memakan.
Ketika jenengan memberikan kepada orang fakir miskin mentah, maka itu haknya dia. Mau dijual lagi terserah, mau dimakan terserah. Tapi ketika jenengan kasih matengan, lah kasihan, gak bisa dibuat apa-apa ini, akhirnya bisanya dikonsumsi. Maka dari itu ketika jenengan memberikan kepada orang fakir miskin, harus berupa daging yang mentah. Paham ya? Yang ketiga, penerima bebas berbuat apapun terhadap daging itu. Jenengan ngasih kepada orang fakir daging, jenengan tidak boleh mengatakan ojo didol ya, jangan dijual nggih. Loh, Anda tidak punya hak. Haknya dia itu memiliki. Setelah itu ya mau dijual terserah, mau diberikan lagi sama kerabatnya ya terserah, mau dimakan sendiri monggo, itu haknya orang fakir miskin. Itu namanya sedekah. Berbeda dengan hadiah. Hadiah itu apa? Yang diberikan kepada orang yang mampu, itu namanya hadiah. Yang kedua, boleh diberikan dalam keadaan mentah atau sudah masak. Ini bedanya. Yang ketiga, penerima tidak boleh menjual daging tersebut. Jenengan ngasih daging kepada orang yang mampu, maka orang yang mampu ini boleh memberikan kepada orang lain, tapi tidak boleh dijual. Antara memberikan kepada orang lain atau dikonsumsi sendiri, itu hadiah. Kalau sedekah terserah mau dijual atau dibuat apapun monggo, itu haknya fakir miskin. Ini perbedaan sedekah dan hadiah. Paham ya Pak? Nah, jenengan ojo tegang-tegang iki. Aku sing bingung nih Pak. Nggih. Iki paham apa ngeluh? Nggih. Mudah-mudahan paham nggih. Enteng kok Pak nggih, enteng kok nggih. Nah, iki Pak. Iki paling cocok nih ya. Memberikan daging kurban kepada orang fakir, opo hukumnya? Ayo. Ya opo iki? Nah, kita bahas ya. Memberikan daging kurban kepada orang kafir itu ada dua pendapat. Yang pertama, ini yang paling muktamad, ini jenengan pegang. Para ulama mengatakan tidak boleh sedikit pun diberikan kepada orang fakir, orang kafir, nggak boleh. Pendapat kedua, ini ada di dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi menukil pendapatnya Ibn Mundir. Dan para ulama yang membolehkan daging kurban diberikan kepada orang kafir, itu ada catatannya, kafir zimmi. Kalau kafir harbi nggak boleh. Nah, pertanyaannya, yang ada di Indonesia ini kafir apa? Kan masih remeng-remeng Pak, nggak tahu zimmi, nggak tahu harbi. Terus bagaimana solusinya Beb? Maka solusinya begini, kalau jenengan mungkin punya tetangga yang kafir, mungkin panitia ikut cecelan daging, ikut jadi panitia, kan begitu nggih? Maka solusinya begini, ini yang paling bijaksana. Apa? Jenengan beli daging di pasar, dipersiapkan untuk diberikan kepada orang kafir. Maka ketika seperti ini, semua ulama sepakat kurbannya jenengan sah. Dan ini lebih aman Pak. Jangan pakai pendapat yang membolehkan. Kenapa? Ini masih remeng-remeng Pak. Kafir di Indonesia ini zimmi atau harbi kita belum tahu. Maka dari itu kita pakai pendapat yang muktamad, lebih aman. Apa itu? Jangan diberikan kepada orang kafir. Kalau jenengan mau memberikan kepada orang kafir, Anda sediakan daging yang lain, Anda beli di pasar, Anda siapkan beberapa potongan untuk Anda berikan kepada tetangga jenengan yang kafir atau kepada panitia yang ikut serta dalam kepanitiaan kurban. Itu lebih aman dan sah menurut semua ulama. Paham Pak? Nih, kalau di sini mungkin tidak gambar nggih. Kalau di Kalimantan Pak, di Kalimantan saya tahu sendiri, di Kalimantan itu orang kafirnya ngikut nyeceli kak daging, tapi nak nyembelih, ngikut bedeli lah. Ini bagaimana? Kan kasihan kan? Nggih.
Loh coba bijaksana Islam nih Pak. Dipikirno loh Pak. Orang kafir itu dipikirno. Kayak masih ada ranah khilaf, ranah perbedaan pendapat di antara ulama. Masya Allah. Memang ajarin Nabi Muhammad iki rahmatan lil alamin ya Pak. Alhamdulillah tadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Naam. Kemudian yang selanjutnya Pak. Apakah boleh pembagian daging kurban itu di luar hari tasyrik? Terkadang panitia bingung, Habib, iki dagingnya numpuk niki maringane entek niki tasyriknya niki, yuk nopo niki. Lah, nih bagi panitia, bagi jenengan nggih yang mau berkorban, Anda harus paham di dalam kitab Iqna itu digambarkan begini. Kalau ada orang yang menyembelih di akhir hari tasyrik, sebelum terbenamnya matahari, mau maghrib nyembelih kurban niki, Allahu Akbar, bismillah, sembelih. Kemudian maghrib, sah enggak? Sah. Kenapa? Masih di dalam hari tasyrik. Maghrib hari tasyrik terakhir itu adalah habis daripada tanggal penyembelihan. Nah, untuk tanggal pembagian pendistribusian daging kurban itu tidak ada batasnya Pak. Walaupun di luar hari tasyrik mboten napa-napa, enggak jadi masalah. Paham ya? Jadi jenengan ojo gopo. Berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ada batasnya. Kalau sudah masuk tanggal 2 Syawal, haram jenengan memberikan, tapi wajib namanya qadha, kan ngenten nggih? Tapi kalau dalam kurban yang ada batas waktu hanya penyembelihan. Pendistribusian daging itu monggo walaupun di luar hari tasyrik itu masih sah, boleh. Paham? Nah, kemudian nih bagi jenengan yang kurban atas nama orang yang sudah meninggal, Habib, saya ini nyembelih sapi buat saya, istri, anak, kemudian masih sisa 2. Bapak ibu saya sudah meninggal, saya boleh enggak kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Kalau dia wasiat monggo sah, kalau enggak wasiat, nah pendapat muktamad enggak sah. Kemudian kalau kita pakai pendapat yang mengatakan dia sudah berwasiat, maka sah nggih? Nah, ini Pak, orang yang berkorban atas nama mayit, orang yang sudah meninggal dan sudah wasiat, maka keluarga enggak boleh makan dagingnya. Kenapa? Karena sudah menjadi kurban wajib. Mau izin kepada siapa jenengan? Paham ya? Disedekahkan semua itu. Sedekah nang fakir miskin, ngambil sedikit tak boleh. Kenapa? Karena bukan haknya jenengan, haknya mayit. Lah sekarang jenengan mau izin kepada mayit, ya apa iki? Nah, karena kesulitan izin, para ulama mengatakan wajib disedekahkan semuanya. Maka sebaiknya ojo macem-macem. Kalau jenengan mau berkorban bagi orang yang hidup, pahalanya jenengan hadirkan untuk orang tua jenengan, boten nopo-nopo. Saya niat kurban, ya Allah, ini kambing buat saya pahalanya, buat ibu saya, buat enggak apa-apa Pak. Tapi ketika kambingnya jenengan katakan ini kurban untuk ayah saya yang sudah meninggal, wajib disedekahno Pak. Paham ya? Nah, hukum memindah daging kurban bagaimana? Nah, memindah daging kurban itu dilihat, kalau itu kurban sunnah diperbolehkan memindah daging kurban dari tempat penyembelihan dengan syarat setelah mengeluarkan daging seukuran wajib, yaitu setengah ritil, 3 ons setengah. Jadi seumpama nyembelih di sini nggih, nyembelih sini, ini kan tempat penyembelihan.
maka boleh nggak saya pindah ini daging ke Jawa Tengah? Loh, monggo, jenengan mau pindah monggo, tapi dengan catatan keluarkan dulu seukuran yang wajib. Anda sisihkan yang wajib setengah retail 3 ons setengah, anggaplah ben mantep 1 kilo, weh sempurna ini. Nah sisanya jenengan pindah nggak jadi masalah. Tapi kalau kurban wajib maka tidak diperbolehkan sama sekali, harus dibagi di tempat penyembelihan. Paham ya? Naam. Kalau belum disembelih Pak, ya boleh. Ngenten, tak kasih contoh ya. Saya orang Malang, kemudian saya beli kambing di Malang, saya lempar ke Jombang. Apakah ini termasuk memindah? Enggak. Hitungan memindah daging kurban itu ketika penyembelihan. Tempat penyembelihan di mana, itulah haknya orang miskin tempat tersebut. Maka dari itu ketika disembelih kemudian jenengan pindah, ini namanya memindah. Tapi belum sembelih kok dipindah hewannya, enggak jadi masalah. Hitungannya pokok setelah nyembelih boleh enggak memindah. Nah kalau sunnah maka harus mengeluarkan seukuran yang wajib. Kalau kurban wajib enggak boleh dipindah sama sekali. Paham ya Pak? Nah Masya Allah, aslinya masih banyak ini Pak, nggih, masih banyak. Iki yang paling penting nih Pak, cuma waktu mungkin tidak memungkinkan ini ya. Insya Allah saya paparkan di lain waktu. Iki banyak nih, iki yang paling penting nih. Apa ini? Masalah kepanitiaan. Wah, saya kasih kisik-kisiknya nggih. Nanti jenengan lihat aja di videonya. Status panitia itu apa? Yang kedua, biaya operasional panitia kurban dari mana? Kemudian boleh nggak panitia pakai fasilitas masjid? Kemudian panitia boleh nggak ngambil bagian daripada daging kurban tanpa izin? Wow, itu nanti dikeroyok panitia kula niki. Nggih, boten napa-napa. Nggih. Ojo lanjut pun niku wis waktune adzan niki. Nggih, mugi-mugi manfaat nggih. Insyaallah mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi ilmu yang manfaat, dan kita berharap mudah-mudahan kurban kita sah secara syariat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih monggo kalau ada pertanyaan monggo. Kurang berapa menit Ustaz? Ji.